476, episode 91 orang 5. Diupload oleh Baca Suara. Saya merasakan kekuatan dari fabel besar yang mengalir keluar dari seluruh frame Yu Jung Hyuk. Tidak bisa mengalihkan pandangan dari inkarnasi, Yu Jung Hyuk. Keinginan seluruh dunia sekarang memperhatikannya. Mayoritas absolut dari rasi bintang yang menonton skenario telah meningkatkan kewaspadaan mereka karena keberadaan inkarnasi, Yu Jung Hyuk. Rasi bintang dari skenario akhir, tertegun oleh fabel inkarnasi, Yu Jung Hyuk. Bagian Dokkaebis hebat dari Biro menuntut evaluasi kemampuan kesesuaian roh. Raja cerita, telah menolak permintaan itu. Evaluasi kesesuaian kemampuan dibatasi dalam skenario yang berlaku. Setiap dongeng Yu Jung Hyuk yang saya tahu terasa lengkap sekarang. Perasaan ini tidak bisa digambarkan sebagai dia hanya menjadi lebih kuat. Yu Jung Hyuk, ini di depan mataku adalah eksistensi yang berbeda dengan yang aku kenal. Saya sedikit tegang ketika saya bertanya kepadanya. Sahabat kita. Aman. Kau berada di sini berarti, sekretif plotter, telah memutuskan untuk membantuku, kan? Rencana alternatif terakhir saya jika rencana B gagal adalah membangunkan Yu Jung Hyuk yang sedang tidur. Inkarnasi, Yu Jung Hyuk, saat ini secara tidak normal mengaktifkan, teori film terputus. Sucut. Koneksi film tidak lengkap. Seluruh film mungkin tidak ada lagi jika koneksi ini dipertahankan secara paksa. Metode terakhir yang tidak ingin saya gunakan jika memungkinkan, tetapi hanya harus ketika dibiarkan tanpa opsi lain, kartu as terbaik di lengan kami saat ini kami miliki. Yu Jung Hyuk dari semua perubahan regresi sekarang menatapmu. Dan aku merasa jauh, banyak tatapan datang dari dalam dirinya. Tiba-tiba, saya mendapat firasat buruk. Bagaimana jika Yu Jung Hyuk ini bukan Yu Jung Hyuk yang saya tahu? Maaf, tapi regresi manakah yang mengubah Yu Jung Hyuk? Dia kemudian menatapku. Aku bisa melihat bekas luka tebal di pipinya, luka yang tidak dimiliki Yu Jung Hyuk yang ketiga. Aku hendak menanyakan hal lain, tetapi kemudian, beberapa kalimat keluar dari tubuhnya seolah menutup mulutku. Teror semua bintang. Aren inkarnasi terpanjang dalam sejarah Starstream. Raja penakluk berdarah besi. The perampas skenario. Sejarah yang telah dijalaninya sejauh ini melayang sebagai kalimat kasar dan kasar dari Ways of Survival. Kalimat-kalimat berkumpul untuk menjadi fabel, dan cerita itu segera menjadi pria yang berdiri di depan mataku, keberadaan yang mengarungi masa lalu 1864 kehidupan. Aku adalah Yu Jung Hyuk. Dia bukan Yu Jung Hyuk dari perubahan yang terjadi. Bukan dari belokan ke nol, bukan dari putaran pertama, dan bahkan dari tanggal 1863. Dia hanyalah Yu Jung Hyuk dari semua perubahan regresi. Kurung siku buka titik. Kapten. Giliran 999 Yi Ji Hye dengan bingung menatap kami, matanya terbuka lebar tak percaya. Dan kemudian, Yi Ji Hye yang lain berteriak pada gadis itu. Menguasai, cepat, merawatnya. Dia berusaha menghancurkan garis dunia kita. Petik 2. Dia berteriak dengan sangat marah. Saya sedang berpikir untuk menambahkan sesuatu di sana. Namun, pikiran seperti itu tersebar begitu aku melihat profil samping Yu Jung Hyuk. Dia tidak repot-repot menganggap posisi menyerang dan sederhana menatap kedua dewa luar yang ada di sini. Karakter, Tuan Pulau Sun Ken, sedang melihat karakter Yu Jung Hyuk. Karakter, King of Silverlight Heart, sedang melihat karakternya Yu Jung Hyuk. Dan dua orang dari belokan ke-999 itu balas menatapnya. Yi Hyun Seong tampak sangat gelisah saat ini. Dongeng ini. Tapi, itu tidak bisa. Mungkinkah, sungguh? Sama seperti bagaimana saya mencari Yu Jung Hyuk, yang saya tahu dari Yu Jung Hyuk khusus ini, mereka sekarang mencari Yu Jung Hyuk, yang mereka kenal. Giliran ketiga, Yu Jung Hyuk, tetap diam. Giliran ke-41, Yu Jung Hyuk, tetap diam. Giliran ke-362, Yu Jung Hyuk, tetap diam. Giliran ke-666, Yu Jung Hyuk, tetap diam. Tidak ada gunanya menjadi seperti Yu Jung Hyuk yang terpecah dalam tatapan itu. Mereka mencari Yu Jung Hyuk, yang mereka kenal dan mendorong Yu Jung Hyuk lainnya dalam proses. Mereka melenyapkan mereka yang tidak bisa mereka mengerti dan berusaha keras untuk menemukan bahwa Yu Jung Hyuk yang mereka kenal. Jadi, berapa lama berlalu seperti itu? Giliran 999, Yu Jung Hyuk perlahan membuka matanya. Dan salah satu dari mereka akhirnya menemukan sesuatu di antara tambalan Yu Jung Hyuk. Kapten. Tepat sebelum Master of the Sunken Island dapat mengambil langkah besar ke depan, udara di depannya terbelah dengan sinar cahaya tunggal. Ditemani oleh tersedak panas, seberkas cahaya menyilaukan jatuh seperti baut kilat. Yu Jung Hyuk dengan ringan mengayunkan pedang iblis surgawi iblisnya untuk membelokkan sinar cahaya itu. Pria itu bukan Yu Jung Hyuk yang kamu ingat. Tidak perlu bertanya siapa itu. Dia hanya dewa luar yang mencuri Yu Jung Hyuk yang kita kenal. Flame hidup, Uril giliran ke-999, berteriak. Dia hidup hanya dengan tujuan membunuh, sekretif plotter. Dan dia datang sejauh ini untuk akhirnya membalas dendam.
Api itu menjadi lebih ganas di api retribusinya. Yang mencoba menghentikannya adalah Tuan Pulau Sunken. Tunggu sebentar. Berhenti, Uril. Kapten, itu adalah. Jangan tertipu. Sekretif plotter, merembes ke dalam dirinya. Artinya, dia adalah musuh bebuyutan yang telah kita cari setelah sekian lama. Dan saat berikutnya yang tepat. Sial, jadi itu kapten dari garis dunia ini. Sudah lama, tapi tetap saja, dia sangat menakutkan. Akhirnya, bahkan, raja terakhir tiba di lokasi. Dia melihat-lihat medan perang, lalu berbicara dengan matanya yang hampir melotot dari wajahnya. Ada 2 Jihies di sini. Titik. Itu adalah, Monarch of the Great Abyss, giliran Kim Nam-woon ke-999. Semua, Raja Dewa Luar, telah berkumpul di satu tempat. Setiap konstelasi memperhatikan medan perang ini. Setiap nebula ditakut akan kedatangan makhluk jatuh. Sejumlah besar rasi bintang mengungkapkan permusuhan mereka. Mereka hanya mengabaikan apapun yang dikatakan bintang-bintang dan diam-diam saling mempelajari. Nyala hidup, yang naik dari timur. Master of the Sunken Island, musibah dunia di barat. Raja Jurang Besar, penguasa alam semesta utara. Raja Hati Silverlight, penguasa ruang antar bintang di selatan. Dan, Great Plotter, yang merangkak dari tempat yang tidak ada artinya. Rencana saya mulai memasak sedikit demi sedikit sejak saya menemukan nama mereka di dalam buku yang ditulis oleh perekam ketakutan, dan menyimpulkan identitas mereka. Aku melirik Yu Jung Hyok sekilas. Rencana awal sebenarnya seharusnya dimulai dari sini. Yu Jung Hyok. Sinyal saya mendorongnya untuk melangkah maju. Aura caotik Dewa Luar menyelimutinya, dan dia berbicara dengan suara yang benar. Semua orang telah berkumpul, saya mengerti. Kata-kata itu mengandung emosi yang bahkan tidak dapat saya pahami. Namun, seseorang yang hadir di sini masih berhasil melakukan hal itu. Kapten, aku tahu itu. Itu kamu, kan? Tapi bagaimana caranya? Kamu berani menggunakan metode curang lain. Flames of Retribution, melayang melewati udara dan terbang masuk. Dark Heavenly Demon Sword, yang berisi kekuatan Transcender bangkit untuk menangkis api. Saat suara gesekan keras berserakan dengan gelombang energi magis, Yu Jung Hyok mengangkat suaranya. Sudah lama, Uril, kawan lenganku yang lama. Diam, kamu bukan Yu Jung Hyok. Kamu, tanda seru kurung siku tutup. Uril giliran 999 berteriak seolah-olah dia telah diolok-olok barusan. Konflagrasi kehancuran menyebar kemana-mana dan menyulut oksigen di udara. Dalam neraka panas yang tersedak, sulit bernapas, dia terus berbicara. Yu Jung Hyok yang kukenal mati di tempat itu. Dongeng-dongengnya menggeram seperti serigala yang terluka. Ekspresinya hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang kehilangan sesuatu yang terlalu berharga baginya. Dan sambil membawa ekspresi seperti itu, dia mengarahkan pedangnya pada kami. Dan kebajingan yang membunuhnya. Fabelnya menangis sekarang. Aku akan membunuhnya. Saya pasti akan membunuhnya. Tanpa ragu, saya akan memastikan untuk membunuhnya. Giliran ke-999 Uril berpegang pada badan inkarnasi Yu Jung Hyok yang terbuang karena sumpah dunia lainnya, dan menangis dengan sedih. Terlepas dari apa yang perlu dilakukan, bahkan jika itu berarti melintasi garis dunia, saya pasti akan membalas Anda. Bahkan jika aku akhirnya meninggalkan sisi baik untuk menjadi jahat. Jadi, Hakim Api Setan Iblis menjadi api hidup. Dia adalah malaikat tertinggi yang memilih untuk menjadi Dewa Luar, demi balas dendamnya. Itulah alasannya berada di sini. Yu Jung Hyok, tidak mati. Hanya regresi yang menunggu. Diam, kata-kata seperti itu tidak akan. Yu Jung Hyok menangkis lagi api yang diwarnai kemarahan tanpa batas dan melanjutkan. Dia terbangun lagi, dan hidup melalui putaran ke-1000. Dia kemudian mati, hanya untuk pindah ke 1001. Maka, ia terus hidup terus-menerus. Dan terus. Saya juga tahu kehidupan itu. Kehidupan yang tak seorang pun ingat, kehidupan yang tak bisa ia bagikan dengan orang lain. Yu Jung Hyok terus menjalani kehidupan seperti itu sendirian. Dan akhirnya, dia menjadi aku. Uril menerkam, tampak seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Dia mengayunkan api pembalasannya dengan putus asa, memotong sisinya, lalu mengiris perutnya. Dan dalam sekejap, pedangnya berputar dan membidik lehernya. Dia tidak berusaha menghentikannya, seolah ini adalah hukuman yang adil yang telah dia tunggu-tunggu. Lalu, seperti sihir, mata pisau Uril terhenti. Kamu adalah. Uril mungkin tahu ini juga, bahwa pembalasannya tidak akan pernah bisa dipenuhi. Karena, orang yang mencuri kawan seperjuangannya yang paling berharga adalah kawan yang sama, itulah sebabnya. Yu Jung Hyok berbicara dengannya. Jika kamu mau, silakan dan bunuh aku. Sekretif plotter, yang mengambil garis duniamu tidak lain adalah aku. Uril melolong sedih, lalu berteriak dengan keras. Tepat saat pedangnya bergerak lagi, lautan meledak bersamaan dengan kabum. Pedangnya terlempar ke udara, api retribusi menusuk ke laut, dan perlahan-lahan tenggelam di bawah ombak sambil menguapkan air. Yu Jung Hyok tidak bertanggung jawab untuk itu. Suwu. Asap meriam naik dari sisi lain ombak. Iji Hye giliran 999 yang menembakkan peluru.
Sudah cukup, Uril. Suaranya tebal diwarnai kegembiraan dan kegilaan saat dia melanjutkan. Ya, kami juga tahu itu. Kami sudah tahu semuanya dengan baik. Dia terhuyung-huyung melintasi permukaan laut dan mendekati sisi ini. Yu Jung-hyok tidak menghindari tangannya yang pucat. Kapten, Anda berada di dalam suatu tempat, bukan? Anda telah menjadi sesuatu yang lain sekarang, tetapi Anda sebagai Anda pasti di dalam, kan? Kamu masih hidup, kan? Daripada air mata, keos mengalir keluar dari mata Yi Jihye seperti bubuk halus yang tampaknya terbuat dari kegelapan pekat. Dia menatapnya dan mengangguk. Giliran 999, Yu Jung-hyok, sedang melihat kawan lamanya. Giliran 999 Yi Jihye menggenggam lengan bajunya dan perlahan-lahan hancur. Saya hanya bisa melihat punggungnya. Punggungnya, tempat aku tidak bisa membaca ekspresinya sama sekali. Itu tipu daya dari garis dunia yang menyebabkan Yu Jung-hyok menjadi banyak. Yu Jung-hyok yang hidup selama belokan ke-0 menjadi belokan pertama Yu Jung-hyok, kemudian ia menjadi belokan kedua. Dan giliran kedua berlanjut menjadi yang ketiga, dan kemudian, yang keempat. Peristiwa abnormal di masa lalu dan masa depan yang saling mengganggu berjalan merajalela dan membuat semua orang melupakan fakta penting itu, tetapi ini adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Seorang regresor sebenarnya tidak mundur. Apa yang sebenarnya mundur bukan dia, tetapi segala sesuatu yang lain mengecualikannya. Waktu untuk semua orang akan mundur, tetapi waktunya sendiri akan terus bergerak maju. Meskipun garis dunia telah terpecah dan beberapa menjadi giliran Yu Jung-hyok ke 1864 sementara yang lain menjadi secretive plotter, tetapi masih. Dari awal, dia hanya satu orang, yang terus berjalan di satu jalan yang terus-menerus dan tak terputus. Namun, dapatkah orang-orang ini dapat menangani kebenaran? Seseorang hanya hidup demi balas dendamnya. Uril, masih mengangkat apinya. Seseorang hanya hidup demi melanjutkan dengan kehendaknya. Yi Hyun-seong, yang tidak bisa menangis lagi. Seseorang hanya hidup demi melawannya sekali lagi. Kim Nam-un, berdiri miring di udara dan menatap belati ke arah ini. Dan seseorang hanya hidup demi menghidupkan kembali saat-saat dia hidup bersamanya. Yi Jihye, saat ini kusut, tampak kosong. Yu Jung-hyok mengatakan kepada mereka bahwa, regresi tidak dapat mengubah apapun. Namun, kemundurannya memang mengubah hidup seseorang. Yu Jung-hyok, adalah dunia bagi orang-orang ini. Sebuah dunia yang membantu mereka hidup bahkan setelah garis dunia mereka sendiri dimusnahkan. Kim Dok-ja tepatnya tentang dunia ini. Jika, kebetulan, orang-orang ini masih ingat dunia mereka bahkan sekarang. Dan, jika mereka menerima Yu Jung-hyok ini sekali lagi sebagai kapten mereka, maka jika begitu, maka mungkin tidak ada alasan untuk melanjutkan pertempuran ini. Jika kamu benar-benar kapten, maka kamu harus tahu apa yang aku inginkan. Kemudian, giliran ke-999, Yi Jihye tersenyum cerah. Ayo kembali, Kapten. Mari kita mulai dari awal lagi. Dia memegang pergelangan tangannya dan berbicara. Ayo hancurkan garis dunia ini bersama-sama. Kami membuat kesepakatan dengan Raja Dokkaebi. Anda tahu. Jika kita menghancurkan garis dunia ini, dia akan mengirim kita kembali. Dia akan menghubungi sponsor Anda, impian paling kuno, dan aku buru-buru menatapnya. Yu Jung-hyok. Dia tidak boleh merangsang mereka secara negatif di sini. Tidak, dia pasti perlu menggunakan kata-kata yang paling cocok untuk memenangkannya. Bahkan jika dia harus berbohong, dia harus setuju, sebelum itu juga. Yi Jihye. Yu Jung-hyok menatapnya dan berbicara. Bukan melalui suara aslinya, tetapi dengan suara fisiknya. Giliran 999 Yi Jihye menyusut bahunya ketika dikenakan tatapannya. Sama seperti pada hari itu ketika dia pertama kali belajar memegang pedangnya dari tuannya. Apakah itu yang benar-benar kamu inginkan? Kurung siku buka kurung siku buka kurung siku tutup kurung siku tutup. Apakah kamu percaya bahwa kamu akan menjadi bahagia jika semuanya kembali seperti semula? Kapten yang kukenal, dia tidak akan pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Giliran 999 Yi Jihye menggigit bibirnya dan melepaskan tangannya. Dia seseorang yang mundur 999 kali. Dia tidak goyah bahkan ketika hidup melalui waktu yang sangat banyak itu. Pria itu, dia tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang begitu lemah, dan seorang pria yang mengalami kemunduran 999 kali dapat menjadi lelah pada tanggal 1000, kata Yu Jung-hyok dengan suara yang sangat jujur sehingga bahkan aku terpana. Bahkan jika seseorang bertahan 1000 kali seumur hidup, seseorang masih bisa menyerah selama 1001. Suara itu begitu kental dengan keletihan tanpa batas sehingga bahkan aku menjadi bingung karenanya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kapten yang kuingat adalah. Dia tidak akan menyerah. Memang. Namun, jika hanya itu yang kau ingat tentang Yu Jung-hyok, maka. Petik 2. Saya perlu mengatakan sesuatu. Saya perlu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh mengatakan hal-hal ini. Tetapi saya tidak bisa. Petik 2. Lalu, Yu Jung-hyok sudah mati. Itu adalah hatinya yang terbuka.
Seorang pria yang hidup pada 1864 seumur hidup, seorang pria yang tidak pernah benar-benar mengekspresikan dirinya, akhirnya mencabut jiwanya. Yi Jihye berteriak, terdengar lebih seperti pekikan. Tidak benar, itu tidak mungkin benar. Dia tidak akan mundur lagi. Saya melihat beberapa hal berkilau di langit yang jauh, mereka adalah bintang. Konstelasi, Hakim Setan Api, memindai sekeliling dengan wajah cemas. Constellation, Most Ancient Liberator, bertanya tentang kesejahteraan maknanya. Konstelasi, Abyssal Black Flame Dragon, menyatakan bahwa dia akan menggunakan kedua tangannya kali ini. Bintang-bintang yang menyaksikan kisah kami sejak dahulu kala mendekati sisi ini. Dan di luar mereka, teman-teman kami juga bergegas menuju kami. Han Suyong, Yu Sangah, Jong Huiwon. Orang-orang dari yang pernah tinggal bersama kami di dunia ini. Dalam kegelapan yang disebabkan oleh matahari terbenam yang memudar, mereka tampak seperti rasi bintang raksasa. Yu Jung Hyok, sekarang sebagai satu orang, melihat pemandangan itu dan mengangkat suaranya. Aku tidak bisa kembali. Giliran regresi terakhir saya adalah ini. Petik 2. Fin.